sesungguhnya janji Tuhan itu adalah manifestasi kasih karunia-Nya yang berlimpah bagi umat manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Alkitab ini dipenuhi dengan 7.000 janji Tuhan gitu ya. Enggak percaya hitung sendiri boleh gitu ya. Tapi ada ribuan janji dalam Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan enggak pernah merasa Tuhan tuh kok ngomong, kok enggak pernah ngomong ya sama aku gitu ya. Bacalah Alkitab, temukan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan memang sepertinya janji ini bukan buat kita ya. Ada 1, 2 janji, 3 janji, 4 janji yang kayaknya itu buat Nuh, buat Abraham, buat Paulus, buat jemaat di Galatia. Tapi kalau itu sampai kepada kita, kalau Alkitab ini sampai kepada kita, entah dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk Alkitab gitu ya, di tablet saudara, percayalah janji itu juga buat kita. Amin. Percayalah janji itu juga buat Bapak, Ibu sekalian dan juga saya. Jangan cuma mikir, oh ini janji untuk jemaat di Filipi ya. Ini janji buat jemaat di Korintus. Ini kan bukan janji buat jemaat di Siwalankerto. Jangan bilang gitu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Janji ini di Alkitab sampai ke tangan kita. Janji itu buat Anda dan juga saya. Amin. Oke, kita lanjut. Selama 3 minggu ini hamba-hamba Tuhan di tempat ini telah banyak mengajari kita tentang kebenaran-kebenaran tentang janji-janji Tuhan. Dan saya cuma mau bahas 3 aja, saya merasa perlu untuk meng-highlight 3 ini supaya jadi dasar ya akan apa yang kita mau pelajari hari ini. Nah, yang pertama, kunci janji adalah siapa yang membuat janji tersebut. Nah, janji Tuhan itu ajaib, bersinar, amazing karena yang buat janji itu Tuhan. Yang buat janji itu setia, dapat dipercaya dan hanya merancangkan yang terbaik untuk kita. Nah ini harap dimengerti Bapak Ibu, dimengerti sungguh. Tuhan kita itu setia, bisa dipercaya dan hanya merancangkan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat, oh kayaknya Pastor Antoni lebih diberkati ya daripada saya. Ataupun oh sepertinya Bu Wati di sini kok lebih enak ya hidupnya daripada saya, nggak ada struggle. Dipikirkan ulang Bapak Ibu. Saya mau cerita, saya punya 2 orang anak, ya cowok usia 15 tahun, cewek umur 10 tahun. Beberapa teman-teman di sini juga punya 3, 4, 5, ada yang punya 6 anak, gitu ya. Saya percaya kita seperti orang tua yang baik, kita sebagai orang tua yang baik, kita merancangkan yang terbaik loh untuk anak-anak kita. Walaupun nggak sama. Apa yang saya beri pada anak yang gede ini, berbeda dengan apa yang saya beri dengan anak yang kecil. Kenapa kok beda? Ya jelas beda. Gendernya lain, usianya lain, kebutuhannya lain, karakternya lain. Gimana enggak beda? Tapi hati saya dan juga hati Bapak Ibu sekalian saya percaya sama-sama mengasihi anak ini. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, semua kasih kita sama. Bukan 100% dibagi 3 kalau anaknya 3, bukan gitu. Tapi semua 100%, anak pertama 100%, anak kedua 100%, anak ketiga 100%. Dan kalaupun kita kasih itu berbeda, karena memang kebutuhan mereka beda. Bukan karena kita membeda-bedakan. Saya kasih yang koko mungkin porsi makanan yang lebih besar. Kenapa? Karena dia masa pertumbuhan, ABG 15 tahun. Tapi pada anak yang kecil bisa jadi saya kasih dia porsi yang lebih sedikit. Bukan karena enggak sayang, tapi karena saya tahu kapasitasnya dia segitu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini pikirkan ulang. Kalau kita pernah berpikir bahwa oh Tuhan itu enggak adil ya, pikirkan ulang. Oke, yang kedua, Holy Covenant, waktu itu Pastor Antoni ya yang bahas. Allah selalu berinisiatif duluan untuk mengikat janji dengan manusia sebagai bagian dari rencana penebusannya untuk kita. Tuhan itu karena kebaikannya, dia selalu berinisiatif duluan loh untuk mengikat janji dengan kita. Nah yang ketiga, Pastor Hendra minggu lalu sampaikan, ada bagiannya kita. Kita berserah dan percaya sambil menantikan janji Tuhan tersebut tergenapi dalam hidup kita. Nah judul khotbah saya hari ini adalah janji yang tidak tergenapi. Jangan komplain dulu, kenapa nih ya kok janji tidak tergenapi, disimpan dulu gitu ya. Janji yang tidak tergenapi ini lahir dari perenungan. Adakah janji yang tidak tergenapi dalam hidup ini? Saya merenung ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, adakah janji yang tidak tergenapi dalam hidup kita? Kalau Tuhan itu setia, dapat dipercaya, adakah janji Tuhan yang tidak tergenapi? Dan saya kembali ke Bible, semua perenungan kita, semua pertanyaan kita
harus back to Bible. Karena Alkitab adalah buku yang paling komplit, buku yang memberikan jawaban, buku yang paling relevan atas semua permasalahan kita. Dan saya kembali ke Alkitab. Dan saya menemukan sebuah ayat, satu perikop, tapi saya cuma akan bahas satu ayat ini yang akan jadi ayat pegangan kita satu hari ini. Ibrani 11 ayat 39. Judul perikopnya adalah saksi-saksi iman, dan saya harapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini bisa baca perikop ini secara full ya, utuh setelah ibadah ini. Tapi saya mau bacakan Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua, mereka ini saksi-saksi iman ya, ada 10 nama lebih yang disebut. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Dan mereka semua itu, semua pahlawan iman itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Baca perikopnya Bapak Ibu, sangat memberkati. Dan di perikop ini, tadi saya sebutkan ada 10 lebih ya pahlawan iman yang disampaikan. Tapi ada 7 ayat yang membahas secara khusus tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga yang melandasi khotbah pagi hari ini. Janji yang tidak tergenapi, Musa dan bangsa Israel. Bangsa Israel yang saya sebutkan di sini supaya jelas ya. Enggak ada hubungannya dengan Israel dan Palestina yang sekarang ini lagi bertengkar gitu ya. Bangsa Israel yang saya sebutkan saat ini adalah mengacu pada angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Oke, jelas ya? Oke, saya baru tahu kalau Next Gen Kids kita juga membahas yang sama tentang Moses ya, tentang Musa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya anak yang saat ini ada di Next Gen Kids kita, ayo dong ambil kesempatan ini, kita pulang ibadah ini di mobil, makan setelah ini, ayo bahas sama-sama tentang Musa ini. Mereka pasti nangkep gitu ya. Ini kesempatan kita untuk kita ini share dengan anak-anak kita tentang tokoh-tokoh Alkitab untuk mengajarkan mereka tentang apa yang ada dalam Alkitab. Dan siapakah Musa ini? Nah, ini saya ambil dari Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau saya akan cepat aja di sini, tapi bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang dan tidak tahu siapa itu Musa, saya sarankan kembali ke Alkitab gitu ya, baca banyak kitab Keluaran dan ikutlah CG di tempat kita. CG adalah sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama, pengenalan firman Tuhan bersama, setiap pertanyaan kita lontarkan di CG biar jadi bahan diskusi yang menarik. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan akan memakai CG kita supaya kita ini bertumbuh dalam iman dan pengetahuan. Nah, siapa Musa ini? Yang pertama lahir dalam masa di mana terjadi pembunuhan kepada semua anak lelaki orang Ibrani. Musa disembunyikan 3 bulan lamanya sampai dilayarkan di tepi sungai Nil dan menjadi anak angkat putri Firaun. Jadi waktu Musa lahir itu sebuah peristiwa yang sangat kejam di mana bangsa Mesir saat itu tidak suka melihat bangsa Ibrani yang beranak pinak, bertumbuh semakin besar dan mereka jadi takut. Jadi bangsa Mesir adalah bangsa asli di negara Mesir tersebut dan mereka jadi takut kalau bangsa Ibrani ini akan bertumbuh lebih banyak karena memang Tuhan memberkati mereka. Karena itu dengan kejam saat itu, raja yang ada saat itu memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir, baby newborn yang laki-laki. Dibunuh semuanya dari bangsa Ibrani ini dan dengan demikian mereka menyangka bisa menghambat pertumbuhan yang ada di Israel saat itu, yang ada di Ibrani saat itu. Nah, Musa disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Sampai enggak bisa lagi disembunyikan ya, baby 4 bulan sudah gede, nangisnya juga sudah lebih kenceng gitu, sudah enggak mudah lagi untuk disembunyikan sampai akhirnya dia dilayarkan di tepi sungai Nil, kemudian ketemu dengan anak angkat putri Firaun dan dia dijadikan pangeran di Mesir. Nah, setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun, Musa lebih suka menderita dengan orang sebangsanya. Musa tidak silau dengan harta Mesir dan menganggap penghinaan karena Kristus adalah harta terbesar. Dia meninggalkan Mesir dan dia lari ke Midian, diperkirakan selama 40 tahun. Jadi Musa lari dari Mesir sampai ke Midian, itu usia 40 dan dia tinggal di Midian sampai berusia 80 tahun. Oke, diutus oleh Tuhan
di usia 80 tahun, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, 80 tahun masih menerima panggilan Tuhan, masih peka akan panggilan Tuhan, masih dipakai Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang berumur 40, 50, 60 gitu ya, jangan merasa tua dulu. Tuhan pasti pakai kita. Amen. Musa juga back to Mesir, melakukan banyak mujizat, mengadakan Paskah pertama di Mesir untuk menghindarkan Israel dari tulah ke-10. Musa juga membawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Dan dua yang paling bawah ini saya paling suka, Musa itu seorang yang lembut hati lebih daripada semua orang di muka bumi. Oke? Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya. Oke, nah sekarang siapa nih bangsa Israel? Sekali lagi saya mau ingatkan bangsa Israel yang disebut di sini adalah bangsa Israel angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang dijanjikan Tuhan akan lahir dari keturunan Abraham. Jadi sewaktu itu Abraham ini sudah berumur gitu ya, berumur lanjut, tidak punya anak. Kemudian dia bilang, hartaku ini banyak, tapi aku kasih siapa kalau enggak bujangku ini, karena aku enggak punya anak. Kemudian Tuhan membawa dia keluar dan Tuhan menyampaikan kepada Abraham, coba lihat ke langit, amati bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bangsa Israel lahir dari janji Tuhan sendiri kepada Abraham. Bangsa Israel juga bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan. Ayatnya di mana? Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Dan bangsa Israel juga bangsa yang dipilih menjadi bangsa yang akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kita semua. Musanya luar biasa. Bangsa Israelnya bangsa pilihan Tuhan. Luar biasa, tapi kenapa? Pada akhirnya kita tahu Musa dan bangsa Israel, ya most of them ya, hanya 2 yang masuk, tidak melihat penggenapan janji Tuhan. Yang artinya mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kenapa? Poin pertama, Musa dan bangsa Israel tidak percaya. Oke, kita kembali ke dunia sekarang ya. Pagi-pagi misalnya, ayo kita bayangkan gitu ya, pagi-pagi kita masih santai, minum teh, minum kopi, bikin sarapan, kemudian dapat SMS. Selamat Ibu Wati gitu. Dapat Mercedes-Benz E-Class gitu ya. Nah, kemudian Ibu Wati masih iya ta gitu ya. Kemudian ada SMS lain. Untuk menebus Mercedes-Benz ini silakan kontak nomor ini gitu. Nah, kemudian Ibu Wati masih baca-baca gitu ya. Kemudian ada telepon masuk, nomornya enggak didengar. Nomornya itu enggak dikenal gitu ya. Biasanya enggak diangkat, cuman kali ini mungkin karena masih ngantuk, masih santai kok ya kepencet terima gitu ya. Terus ngobrol sebentar, ternyata orang ini sama, dari perusahaan yang sama menginformasikan bahwa selamat Bu Wati dapat Mercedes-Benz. Ibu Wati bisa membalas SMS tadi atau Bu Wati cukup sampaikan aja sama saya ya. Dan saya akan sampaikan langkah-langkah berikutnya. Nah saya mau tanya Bu Wati di tempat ini. Direspon enggak Bu Wati? Direspon, ya. Direspon. Kenapa direspon sama Bu Wati? Karena percaya. Ya kan? Di tempat yang lain ya, Ibu Budi gitu ya, Ibu Wati, Ibu Budi gitu. Ibu Budi juga menerima. Tapi Bu Budi enggak respon. Dia enggak respon. Kenapa? Karena enggak percaya gitu. Dunia tipu-tipu gitu ya, sering banyak dengar cerita kayak gini, Bu Budi enggak percaya. Tapi Bu Wati percaya. Sampai ketika Bu Wati bilang, ya saya mau, gimana caranya? Kemudian orang tersebut kasih langkah-langkahnya, terus dia bilang, tapi ada pajak yang harus dibayar Bu Wati. Nah karena Mercedes-Benz pajaknya segini 100 juta gitu misalnya ya. Terus Bu Wati bilang, loh tapi saya enggak punya 100 juta. Punyanya berapa Bu Wati? Saya coba bantu gitu ya. Terus Bu Wati bilang 10 juta gitu. Oke, saya coba ya Bu Wati, saya negokan dengan pemimpin saya, siapa tahu bisa. Ternyata enggak, HP-nya dimatiin dulu, terus kemudian ditelepon lagi, bisa Bu Wati 10 juta, tapi harus sekarang gitu. Nah Bu Wati karena percaya, langsung ya, sekarang katanya, langsung dia ke ATM, klik BCA, suami dipanggil, langsung transfer dan orang itu bilang,
Terima kasih Bu Wati, ditunggu ya mobilnya besok. Nah, kira-kira kalau Anda jadi Bu Wati, mobilnya datang enggak? Enggak percaya sih kalian. Kalau Bu Wati percaya, ditunggu terus itu mobil. Ditunggu terus. Jam 9 pagi, 10 pagi, sampai 11 malam, 12 malam, hari itu berakhir. Bu Wati tetap percaya. Jangan-jangan delay ya, macet gitu. Besok mungkin. Walaupun Ibu Wati coba telepon orangnya sudah enggak lagi bisa diterima gitu ya. Tapi hatinya tetap percaya. Karena itu ada pendapat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jika hati ingin, ia akan menemukan 1000 jalan. Tapi jika hati itu tidak ingin, ia akan menemukan 1000 alasan. Pernah dengar? Jika hati ingin, ia akan menemukan 1000 jalan. Tapi jika ia tak ingin, ia akan menemukan 1000 alasan. Nah, Musa dan bangsa Israel ini, apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak inginkan? Kita lanjut ya. Musa dan bangsa Israel tidak ingin mengakui Allah dan segala pekerjaan tangannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pikirkan ini ya. Bangsa Israel itu ada di Mesir dalam perbudakan. Dan ketika Tuhan mengeluarkan mereka, Tuhan mengeluarkan mereka dengan mujizat demi mujizat. 10 tulah yang luar biasa menimpa Israel. Satu negara ini loh. Kena tulah air menjadi darah, lalat pikat, belalang, nyamuk. Sampai terakhir pada satu malam yang sama. Semua anak sulung di Mesir, semua anak sulung di Mesir. Dari anak pegawai paling rendah sampai anak rajanya. Semua anak sulungnya, hewan dan juga manusia dalam semalam mati semua. Apa kita tidak yakin ya tangan Tuhan yang membuat ini semua? Mujizat seperti itu loh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mujizat seperti itu loh. Dan Tuhan tuh meluputkan bangsa Israel sewaktu itu. Kenapa? Karena Musa atas tuntunan Tuhan. Dia mengorbankan anak domba kemudian menorehkan darahnya di ambang pintu mereka. Sehingga walaupun satu malam ini setiap rumah menangis. Setiap rumah menangis, negara itu betul-betul dalam Great Depression. Anak sulung bangsa Israel selamat. Kemudian Firaun mengizinkan mereka keluar. Tapi masih enggak rela ya, ada pasukan yang mengejar mereka. Mereka dihadapkan pasukan atau laut berau di depan. Secara ajaib juga Tuhan memberikan mujizat. Laut tersebut terbelah. Musa dan bangsa Israel bisa melewati dengan kering seperti jalan biasa. Dan ketika bangsa Mesir itu pengen mencoba mengejar, tiba-tiba air laut itu kembali lagi. Mereka lapar, Tuhan kasih mana, makanan dari langit, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mujizat seperti itu loh. Masih enggak percaya. Mereka enggak bisa bilang aku enggak lihat mujizat Tuhan karena mereka lihat. Mereka lihat, mereka alami. Tapi hatinya sudah enggak ingin percaya. Hatinya tetap mencobai Tuhan dengan bilang adakah Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau Musa, Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin tanya, Musa ini salahnya di mana ya Musa? Apa iya hatinya enggak percaya? Kalau kita lihat ada sebuah cerita bahwa Musa ini memukul bukit batu, gunung batu gitu ya untuk mengeluarkan air. Dia mengatakan kepada bangsa ini, kami mengeluarkan air bagimu. Apa Musa yang mengeluarkan air itu? Apakah bisa seorang manusia mengeluarkan air dari gunung batu? Kenapa Musa bilang kami dan bukan Tuhan? Apa Musa enggak lihat semua mujizat yang Tuhan telah lakukan? Bilangan 14. Pada waktu itu konteksnya adalah bangsa Israel ini satu bangsa minta daging sama Musa. Bayangkan ya, satu gereja ini aja teriak-teriak sama Pastor Antoni minta makan, sudah cukup stres pasti Pastor Antoni. Ini satu bangsa berteriak-teriak, give us meat, kasih kita daging. Bosen makan mana, kasih daging.
Dan Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dari mana aku ini mengambil daging untuk diberikan kepada bangsa ini?" Di saat dia sudah lihat banyak mujizat seperti itu. Ternyata hati Musa pun tidak percaya pada Tuhan. Hati Musa pun tidak ingin mengakui segala pekerjaan tangan Tuhan. Dan yang kedua mengenai tidak percaya ini, kita selalu ingin memberontak, ingin keluar dari rencana Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel jelas jangan ada Allah lain daripadamu gitu ya. Tapi barusan Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari, barusan meleng sedikit ya, barusan meleng sedikit. Ternyata mereka bilang, "Ayo kita buat Allah yang akan berjalan di depan kami." Dan akhirnya mereka buat apa? Patung anak lembu emas. Ya, barusan meleng sedikit. Musa ini kan hamba Tuhan ya. Satu orang menjaga bangsa ini. Ada Harun sih. Tapi sepertinya figur Harun juga tidak sekuat Musa. Enggak se-strong Musa. Musa meleng sedikit naik ke Gunung Sinai untuk ketemu Tuhan. Langsung satu bangsa ini berubah setia. Ingin memberontak terhadap Tuhan. Mendesak Harun dan berkata, "Buatlah untuk kami Tuhan. Aku enggak mau Allah itu. Buatlah Tuhan untuk kami." Dan enggak masuk akal ya. Kalau Tuhannya itu ternyata Tuhan yang wow gitu. Anak lembu emas patungnya gitu ya. Patungnya anak lembu emas. Dibuat jadi Tuhan oleh mereka. Mari cek hati kita ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apakah dua ini ada dalam hati kita? Apakah ternyata kita itu tidak ingin mengakui Allah dan segala pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita? Aku percaya Tuhan, mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan bilang gitu ya. Tapi Tuhan cuma ada di hari Minggu. Senin sampai Sabtu aku kuliah, aku kerja, semua dengan kekuatanku sendiri. Kalau aku dapat tender, aku juga enggak tanya Tuhan kok. Tapi dengan kepandaianku sendiri, dengan koneksiku. Aku punya koneksi lawyer-lawyer, orang-orang pandai, orang-orang berduit. Apakah itu yang Bapak Ibu rasakan? Senin sampai Sabtu bukan harinya Tuhan gitu ya. Minggu tok aja harinya Tuhan. Baru mikir Tuhan tuh hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita pikir yang lain dengan kekuatan kita sendiri. Dan apakah kita ini selalu ingin memberontak ya? Pastor Antoni, Pak Anton meleng sedikit ya, kita sudah males ke gereja. Gak ditanya gitu ya, maksudnya kok sudah lama gak pelayanan, mungkin ministry head-nya tanya gitu ya. Tapi dia meleng sedikit dia gak tanya, kita juga udah gak pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau itu yang Bapak Ibu jemaat Tuhan rasakan, bisa jadi hati kita tidak percaya kepada Tuhan. Harus ada figur orang yang ngawasi Bapak Ibu dulu. Harus ada orang yang monitor terus gitu ya. Baru kita percaya. Saya berdoa hari ini biar kita sungguh-sungguh boleh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya kita bukan menjadi angkatan yang gak percaya. Tapi kita jadi angkatan yang percaya, amin. Oke, poin kedua, tidak taat. Yang pertama tadi apa? Tidak percaya, betul. Poin kedua, tidak taat. Kalau ketidakpercayaan ini adalah masalah hati. Tidak percaya itu masalah hati. Saya sampaikan khotbah seperti ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini ada yang tidak percaya, tapi tetap tidak kemana-mana, duduk diam aja. Saya nggak tahu loh. Pastor Antoni nggak tahu, Pak Anton nggak tahu, leader-leader di sini nggak ada yang tahu karena ketidakpercayaan itu masalah hati di dalam. Oke, tapi kalau nggak taat itu adalah ekspresi dari ketidakpercayaan dan itu seringkali terlihat. Mari kita baca ayat ya. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Kita compare dengan Bilangan 27 ayat 14. Karena pada waktu itu kamu berdoa telah memberontak terhadap titahku. Telah memberontak, dalam artikel yang lain disebutkan telah menentang perintahku. Gak taat gitu ya. Gak percaya itu dekat sekali dengan gak taat. Kalau kita gak percaya sama orang, ya mungkin sih ya, kita mengikuti perintahnya gitu mungkin. Tapi hati ngerundel setengah hati gitu ya. Dan sebenarnya kita lagi gak taat. Sebenarnya apa sih ketaatan itu? Gitu ya. Apa ketaatan itu? Ketaatan menjalankan sepenuhnya sesuai dengan perintah Tuhan. Tanpa penambahan atau pengurangan. Ini definisi ketaatan. Menjalankan sepenuhnya sesuai dengan perintah Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kalau kita lihat ayat dalam Alkitab gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lihat baik-baik bagian itu bahwa ada janji Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu, betul? Tapi lihat depannya. Depannya ada tulisannya Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selama kita tidak mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya, semuanya itu juga tidak akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Baca hati-hati. Ikuti semua yang ada. Jangan dikurangi. Jangan kita coret bagian yang carilah dahulu kerajaan Allah. Kita cuma mau ambil bagian yang bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama aja kita mengurangi itu firman. Tapi jangan juga ditambahi. Kalau Alkitab mengatakan keselamatan itu cuma berbicara tentang kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya jangan kita sampaikan sama orang kalau kamu mau selamat, yang pertama kamu harus percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kamu harus melakukan perbuatan baik. Yang ketiga kamu harus serahkan semua hartamu. Jangan gitu, jangan ditambahi. Jangan kita mikir sendiri terus kita itu baik ya. Orang Kristen memang harus gitu. Terus kita tambahkan apa yang ada di dalam Alkitab. Penambahan atau pengurangan itu sama aja dengan kita nggak taat. Ada yang nangkep maksud saya ini? Jangan tambahi atau jangan ngurangi. Dengan cara itu kita kedapatan menjadi orang yang taat. Alkitab juga mengatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati itu bagian kita. Pastikan hati kita bukan menjadi hati yang tidak percaya seperti yang tadi saya sampaikan. Pastikan jangan sampai ketidakpercayaan kita membuat kita jadi orang yang nggak taat. Dalam arti kita menambah atau mengurangi perintah Tuhan. Dan kita sampaikan sama orang lain. Salah Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Jangan sampai kesalahan ini membuat kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, luar biasanya adalah ini. Saya mengetahui kebenaran ini dan saya sungguh-sungguh amazing akan pekerjaan Tuhan. Bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah tergoyahkan oleh kelemahan kita. Bapak Ibu tahu akhirnya ya bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Memang hanya ada 2 orang dari angkatan pertama, Yosua dan Kaleb yang masuk. Tapi angkatan kedua, angkatan ketiga, semua ada masuk loh ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Masuk loh Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan itu sungguh tidak pernah tergoyahkan oleh karena kelemahan kita. Dan gimana Musa? Oh ini indah sekali ya, saya sangat tersentuh. Bahwa Musa dihiburkan. Bapak Ibu lihat dalam Ulangan 34 ayat 1-7. Di masa-masa hari-hari akhir hidupnya. Tuhan mengajak Musa ke Gunung Nebo. Tuhan menunjukkan tanah perjanjian kepada Musa dari atas Gunung Nebo. Musa meninggal saat berumur 120 tahun. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Musa meninggal bukan karena dia mengalami sakit ataupun lemah tubuh. Musa meninggal karena dia pulang ke rumahnya. Tuhan menguburkan Musa
Sendiri loh, Tuhan menguburkan Musa sendiri. Di suatu lembah di tanah Moab. Sampai hari ini Alkitab mencatat tidak ada orang yang tahu kuburnya. Oh sungguh kesetiaan Tuhan gak pernah tergoyahkan oleh karena kelemahan kita. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, janji-janji itu yang Tuhan pernah sampaikan kepada kita. Tapi mungkin kita lupa akan janji tersebut karena kesukaran hidup. Karena hati kita tidak percaya, kita nggak taat. Saya berdoa sungguh-sungguh kita mau hidupi kembali janji itu. Dan janji yang telah mati itu bertumbuh kembali, segar kembali. Kalaupun kita tidak sempurna, Tuhan sempurna. Dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Kalaupun kita tidak mendapat yang dijanjikan itu di akhir hidup kita, Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik kepada kita. Itulah pengharapan. Janji yang tidak akan pernah diambil dari kita. Bahwa suatu hari nanti kita akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kalau enggak terjadi di hidup ini, akan terjadi, tergenapi di hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Amin.